adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ada dua jenis sampah, yang pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan, sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi, bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap karena hasil pembusukan dari sampah organik yang tepat. Sampah organik adalah sampah yang berasal dan hasil buangan benda yang berasal dari makhluk hidup. Yang pertama, sampah organik basah. Sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya, kulit buah dan sisa sayuran. Yang kedua, sampah organik kering. Sampah mempunyai kandungan air yang kecil. Contohnya, daun. Contoh sampah organik yaitu kulit buah, rumput, dan sisa makanan. Ciri-ciri sampah organik. Yang pertama, dapat didaur ulang. Yang kedua, mudah terurai melalui proses pembusukan. Yang ketiga, jika diolah lagi dapat bermanfaat bagi makhluk hidup. Manfaat sampah organik. Yang pertama, bisa dijadikan pupuk. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Yang ketiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Ciri-ciri sampah anorganik. Yang pertama, sangat sulit terurai dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Yang kedua, sisa dari kemasan yang dibuat oleh pabrikasi. Contoh sampah anorganik. Yang pertama, kantong plastik. Yang kedua, botol. Dan yang ketiga, kaleng bekas. Manfaat sampah anorganik. Manfaat sampah anorganik adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis. Yang pertama, reuse atau penggunaan kembali. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Yang kedua, reduce atau pengurangan. Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Yang ketiga, recycle atau daur ulang. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengelolaan. Cukup sekian mengenai penjelasan jenis-jenis sampah. Dan sekarang, yuk kenali sampahmu dan buang pada tempatnya.